Halo, berjumpa kembali bersama saya Asep Sauri. Kali ini kita akan membahas satu aplikasi berbasis AI yang dengan konsep yang sedikit berbeda dengan generatif AI pada umumnya. Katakanlah ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kita sudah terbiasa memanfaatkan ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya untuk berbagai keperluan. Nah, ini ada satu tools AI, namanya adalah Notebook LM, produk dari Google ya. Nah, ini punya pendekatan berbeda dibandingkan dengan ChatGPT atau bahkan Gemini, sesama produk Google juga gitu ya, yaitu dengan istilahnya grounded sources gitu ya, ataupun intinya bahwa AI ini mengunci sumber pengetahuannya itu dari source ataupun sumber yang kita pilih gitu ya. Kalau kita bicara Gemini atau ChatGPT gitu ya, ini adalah biasanya kan mesin serba tahu gitu ya. Jadi apapun yang kita tanya dia akan pasti menjawab gitu ya. Dan kecenderungannya bisa jadi nanti istilahnya sok tahu gitu ya, ataupun halusinasi. Nah, apabila di Notebook LM hal tersebut harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena Notebook LM ini adalah platform AI yang dari awal sudah di state gitu ya, di setting bahwa pengetahuannya itu hanya boleh dijawab oleh si AI-nya itu berdasarkan sumber yang kita siapkan gitu ya. Nah, supaya langsung kebayang, mari kita lihat langsung aplikasinya. Nah, ini misalkan ya, aplikasinya kurang lebih seperti ini. Jadi silahkan buka saja aplikasinya di URL notebooklm.google.com. Aplikasi mobilenya juga sudah ada, jadi bisa saja di handphone juga tinggal install saja Notebook LM. Silahkan login dengan akun Gmail ataupun Google pada umumnya seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita cek. Yang pertama di sini ada menu pengaturan atau setting. Di sini nanti akan ada bahasa keluaran ataupun output language gitu ya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Jadi setting terlebih dahulu bahasanya. Kenapa? Karena nanti keluaran ataupun hasil dari perbincangan kita, begitupun produk-produknya itu berdasarkan bahasa yang kita pilih di sini. Nah, misalkan saya sudah pilih bahasa Indonesia, oke ya. Nah, lalu kemudian kita bisa membuat istilahnya satu notebook. Jadi satu notebook ini ya seperti notebook gitu ya. Jadi satu catatan, satu buku gitu ya. Dimana ini tuh bisa dijadikan sebagai catatan pribadi. Nah, nanti si catatan pribadi ini keluarannya bisa untuk apa saja. Akan banyak sekali varian ataupun keluaran yang bisa kita hasilkan dari notebook yang kita buat. Nah, misalkan ini ada beberapa notebook yang sudah saya buat begitu ya. Nah, tapi kita akan mulai dari yang baru ya. Misalkan kita buat buku catatan baru atau notebook baru. Nah, di sini ketika di awal kita akan diminta memasukkan sumber. Nah, berbeda dengan Gemini, dengan ChatGPT gitu ya. Biasanya kita langsung bisa bertanya ataupun diskusi dengan AI tersebut langsung gitu ya. Tetapi kalau di sini perbedaannya adalah kita akan ditanyakan sumber apa yang akan kita masukkan ke dalam notebook kita. Ya, formatnya bisa macam-macam dari mulai PDF, Word, Excel, ataupun halaman web, atau situs web, YouTube, dan lain sebagainya, atau hanya berupa teks yang disalin juga bisa gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, atau kalaupun kita belum punya bahan sama sekali, kita juga bisa meminta Notebook LM melakukan riset awal gitu ya. Riset awal. Nah, di sini juga ada penelitian cepat dan penelitian mendalam gitu ya. Nah, supaya lebih cepat dulu, saya pakai yang cepat dulu. Tapi nanti misalkan kalau Bapak Ibu ingin melakukannya lebih mendalam, saya sarankan kalau melakukan pencarian melalui pencarian mendalam gitu ya. Atau bahkan ya uploadkanlah bahan-bahannya secara langsung gitu ya. Jadi misalkan katakan Bapak Ibu sudah punya buku, sudah punya jurnal, sudah punya sesuatu yang ingin kita pelajari juga gitu ya. Nah, ini tinggal diuploadkan saja. Oke, saya akan langsung dari penelitian dulu atau dari research cepat saja dulu. Misalkan katakan saya akan kata kuncinya tentang misalkan tentang kecerdasan buatan. Nah, maka dia akan mencarikan sumber-sumber gitu ya, mungkin berupa website, mungkin berupa dokumen PDF dan lain sebagainya. Dia akan mencarikan mirip seperti kita mencari di Google sebenarnya gitu ya, tetapi dia akan mencarikan kira-kira mana yang relevan. Kita bisa lihat dulu. Nah, di sini sudah ada banyak ya, ada 10 dulu karena cepat ya. Tapi kalau yang mendalam biasanya dia bisa menghasilkan 30 sampai 40 sumber biasanya.
Nah, ini kita bisa periksa dulu misalkan. Nah, ini kita bisa cek misalkan di sini buka, oh ini berupa halaman apa web gitu ya. Mungkin juga ada berupa buku gitu ya. Nah, ini ada buku panduan. Nah, di sini ada buku panduan berupa PDF biasanya. Nah, betul. Ini berupa PDF. Ya, berupa PDF. Nah, dia juga sudah menghasilkan ataupun mencarikan bahan-bahan yang relevan. Katakanlah ini bahan-bahannya sudah sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai, boleh, ini tidak harus semua ya. Jadi misalkan katakan saya hilangkan salah satu, misalkan ini. Nah, ini satu sumber saya hilangkan, boleh gitu ya. Nanti dicari lagi, ditambahkan lagi juga bisa. Nah, misalkan kita hanya akan mengambil 9, kita imporkan, nah maka dia akan mempelajari. Nah, ini perbedaan dengan ChatGPT dan Gemini pada umumnya. Dia akan menghasilkan ataupun menginjek gitu ya, pengetahuan ke mesin AI-nya, sehingga nanti apapun yang kita lakukan di notebook LM ini berdasarkan sumber yang ini saja. Jadi notebook LM tidak akan lari dari sumber-sumber yang ada dari sini. Gitu ya. Nanti kita buktikan ya. Misalkan katakan ini kan topiknya tentang AI untuk dalam pengajaran, misalkan kita cari di luar dari topik itu, dijamin nanti notebook LM-nya tidak akan menjawab ataupun tidak akan seperti Gemini dan ChatGPT pada umumnya gitu ya. Nah, ini sudah dianalisis. Nah, bahkan biasanya suka ada juga yang seperti ini. Kalau yang warna merah ini artinya si sumber tidak bisa diekstrak pengetahuannya, ya kita bisa hapus saja. Nanti misalkan di suatu saat kita ingin menambahkan bahan baru, ini bisa ditambahkan lagi sumbernya ya. Misalkan kita uploadkan bahannya dan lain sebagainya. Oke, nah setelah kita menambahkan sumber-sumber yang akan dipelajari oleh AI-nya, ini saya akan memperkenalkan area kerjanya. Yang pertama, di sini akan ada sources atau sumber. Ini seperti yang tadi sudah disampaikan, semua sumber pengetahuan akan disimpan di sini, informasi pengetahuan akan dimunculkan di sini semua. Kemudian layout yang kedua, ini yang mungkin yang utama adalah untuk fasilitas chatting atau ngobrol gitu ya, miriplah seperti di ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Kita bisa bertanya, diskusi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan lagi adalah di sini di sebelah kanan ya. Jadi yang membedakan lagi dengan ChatGPT dan Gemini dan lain sebagainya, ini ada ruang studio ataupun layout studio ya, fitur studio. Nah, fitur studio ini yang cukup menarik, yang bisa kita gunakan dan manfaatkan seoptimal mungkin, di mana kita bisa membuat yang awalnya ini bahan-bahan mentah ini menjadi produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dari mulai format audio, format presentasi atau slide deck, ataupun video, mind map, peta pikiran, laporan, dan sebagainya. Atau bahkan bisa berupa kartu flash, kuis. Ini kenapa ada seperti ini? Karena memang tadi konsepnya notebook, ini catatan pribadi, nanti si AI bisa membantu kita untuk mempelajari hal yang baru gitu ya. Mempelajari hal-hal yang baru. Nah, kegunaannya bisa untuk apa saja, banyak ya. Misalkan untuk Bapak Ibu yang melakukan penelitian, kita bisa masukkan jurnal-jurnal di sumber sini gitu ya. Lalu kemudian kita ingin mempelajari sekian banyak jurnal tersebut. Nah, ini selain dari bisa chatting, kita bisa hasilkan di sini. Misalkan gitu ya. Dan tidak usah khawatir masalah kendala bahasa, karena tadi kita di pengaturan kita sudah setting bahasanya ke dalam bahasa Indonesia. Katakanlah jurnalnya dalam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa asing yang lainnya, katakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya. Silahkan dimasukkan saja ke sini gitu ya, ke sumbernya, sehingga nanti apapun yang kita lakukan gitu ya, kita melalui chatting ataupun melalui keluaran studio, bahasanya adalah bahasa yang kita atur di sini, yaitu bahasa Indonesia untuk saat ini. Kita buktikan ya. Nah, misalkan kita akan coba dulu dari chatting ya. Misalkan, nah ini kita tanya seperti biasa saja. AI untuk dosen bisa apa saja misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh saja, ini mode chatting seperti biasa. Ini mirip seperti kita chatting dengan Gemini ataupun ChatGPT dan seterusnya. Nah, berbedanya itu tadi ya. Kalau Gemini dan ChatGPT, dia akan mencari sumbernya itu ke sumber pengetahuan yang dia miliki atau bahkan ke internet dan sebagainya. Nah, kalau dari sini berbedanya, dia hanya akan mengeluarkan sumber-sumber yang dari sumber yang sudah kita masukkan di sini. Nah, di sini sudah ada hasil jawabannya. Nah, kita akan tes ya, apakah dia bisa menjawab sesuatu yang di luar konteks. Katakan, misalkan
Nah, ini mungkin di luar konteks ya, dari sumber yang kita berikan. Nah, kalau kita masukkan, biasanya dia akan tetap menjawab, tetapi menjawab bahwa dan memberikan keterangan bahwa itu tidak ada berdasarkan sumber yang diberikan. Nah, ini dia akan meninjau. Nah, seperti ini. Nah, nih jawabannya ya. Berdasarkan sumber yang Anda berikan tidak terdapat penjelasan teknis gitu ya, dan seterusnya. Dan dia akan kembalikan lagi gitu ya. Satu-satunya rujukan terhadap query Anda di dalam sumber adalah sebagai berikut gitu ya. Nah, dia dihubungkan sedikit gitu ya. Nah, tapi jawaban utamanya bahwa ini di luar dari konteks sumber yang kita miliki. Jadi, Bapak Ibu yang selama ini mungkin agak khawatir ketika kita menyusun misalkan tulisan, makalah, jurnal dan lain sebagainya, bertanya ke AI, lalu kemudian AI biasanya dia melakukan halusinasi gitu ya, sehingga dia mengarang saja gitu ya. Bisa jadi tidak ada sumbernya, tetapi dia mengarang saja. Nah, kalau dengan ini biasanya itu hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, itu satu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang sangat-sangat menarik itu adalah adanya fitur studio di sini gitu ya. Fitur studio. Jadi di fitur studio ini kita bisa lakukan banyak hal. Yang pertama, kita bisa melakukan ikhtisar studio gitu ya, audio maaf. Jadi ini nanti keluarannya bisa berupa semacam podcast. Jadi ada dua orang yang ngobrol gitu ya, membicarakan topik yang kita inginkan. Jadi kalau kita klik di sini, maka dia akan, nah di sini ada macam-macam ya formatnya. Ada penyelaman mendalam, ini biasanya durasinya di atas 10 menit. Kalau tidak salah, kalau singkat ini sekitar 5 menit kurang gitu ya. Bisa berupa kritik, bisa berupa perdebatan gitu ya. Nah, bahasanya kita bisa setting karena tadi defaultnya ini bahasa Indonesia gitu ya. Nah, sekali lagi, meskipun nanti sumbernya berbahasa asing, itu tidak usah khawatir karena nanti dia otomatis podcast audionya itu berupa bahasa Indonesia. Nah, di sini gitu ya. Ini boleh diisi, ini kita ingin fokus pembahasannya tentang apa, misalkan tadi ya. Bagaimana menyusun silabus misalkan. Silabus dengan AI. Nah, misalkan seperti ini. Sehingga nanti si podcastnya itu hanya topik itu saja, meskipun di sini sumbernya lebih dari itu. Tapi kalaupun kita kosongkan, maka dia akan membuat bahasan secara general biasanya. Nah, coba ya kita menghasilkan. Nah, kita tunggu. Ini biasanya waktunya cukup lama ya, cukup lama karena tadi dia melakukan banyak hal dari mulai mensintesis pengetahuannya gitu ya, kemudian dia mungkin akan menyusun skripnya, barulah nanti dia akan menghasilkan podcastnya gitu ya. Nah, sambil menunggu di sini kita juga ada slide deck. Jadi misalkan kita ingin menyusun presentasi ya, kita bisa lakukan slide deck seperti ini. Kalau kita klik seperti ini ya, formatnya ada yang terperinci atau slide presentasi hanya poin-poin utama misalkan gitu ya. Sama di sini pun bahasanya bisa kita batasi. Apakah mau umum dari semua bahan yang ada atau hanya dipusatkan di salah satu misalkan gitu ya. Misalkan hanya materi tertentu. Nah, ini bisa langsung diketikkan di sini. Lalu kemudian nanti kita hasilkan. Kemudian ada peta pikiran. Ya, saya klik saja peta pikirannya juga nanti dia akan menghasilkan. Ikhtisar video juga sama prinsipnya ya. Jadi nanti kita bisa menghasilkan contoh-contoh ya, hasil dari sumber-sumber yang kita hasilkan dan dia akan menghasilkan sebuah video. Ada laporan, kartu flash, ini untuk menghafal biasanya. Jadi misalkan kalau kita mau mempelajari suatu materi yang baru dari sumber yang baru tadi, kemudian ingin menguji secara mandiri gitu ya. Nah, nanti kita bisa ada kartu flash dan quiz gitu ya. Ini bisa dihasilkan. Infografis. Nah, infografis ini berupa satu halaman gambar ya, tetapi dia bisa mengacu. Misalkan saya klik aja langsung ya. Ya, udah saya langsung saja. Nah, maka dia akan menghasilkan semacam gambar grafik infografis. Nah, ini yang sudah jadi ini mind map, karena mind map itu yang paling sederhana ya. Nah, ini dari sumber-sumber yang tadi random sebenarnya gitu ya. Nah, oleh si notebook LM dirangkumkan kemudian dibuatkan peta pikirannya. Nah, di sini sudah ada tuh. Dan bahkan ini bisa diklik secara interaktif ya. ChatGPT ya, bagaimana penyusunan kerangkanya, ide media interaktif gitu ya. Dan ini bisa diklik. Kalau diklik dia akan menuju ke ruang chattingnya di sini. Nah, di sini ya. Tuh. Dia otomatis diskusikan apa yang dikatakan sumber tentang ide media interaktif. Nah, nanti dia akan membahas apa-apa yang sudah ada di sumber ini. Nah, ini adalah untuk mind map. Kemudian untuk yang lainnya, ini masih di generate karena memang cukup lama. Saya tunjukkan saja contohnya. Ini misalkan ada satu notebook yang sudah saya hasilkan.
Ya, di sini ada beberapa. Misalkan ini adalah format mind map. Nah, ini format mind map. Nah, ini contoh ya, mind map yang buat gitu ya, karena berhubung bahasa Inggris, ketika dibuatnya maka dia berbahasa Inggris. Coba di sini ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini juga mind map berbahasa Indonesia. Perintahnya apa tadi? Saya di sini bisa dilihat ya, show prompt. Nah, ini prompt yang saya berikan ketika membuat mind map ini gitu ya. Oke. Dan ini bisa di-download tentunya ya. Ini bisa di-download. Nah, di sini tentu akan ada, nah di sini ada download juga gitu ya. Jadi semua mind map bisa di-download. Kemudian kita cek contoh dari slide deck ya. Nah, atau presentasi. Nah, ini presentasi yang sudah dihasilkan ya. Dan grafiknya, gambarnya dan lain sebagainya sudah langsung dibuatkan oleh Notebook LM. Ini bisa di-download juga, bisa format PDF ataupun PPT gitu ya. Itu lalu kemudian ini adalah contoh audio overview ya. Ini ada yang sampai 29 menit ya. Ada 29 menit. Nah, ini biasanya percakapan 2 orang. Kemudian selain itu kebetulan di sini belum ada video ya. Nah, video juga mungkin kita lihat di sini. Sudah ada belum? Oh, belum ada ya. Nah, tapi intinya video pun dia nanti bisa hasilkan. Nah, sekali lagi, oh ya, sama satu lagi, nanti misalkan notebook ini selain dari untuk kebutuhan pribadi, kita juga bisa bagikan ya. Kita bisa bagikan, tetapi memang di sini harus menuliskan alamat email ya. Kita harus menuliskan alamat email, jadi tidak bisa dibuka umum seperti di Google Drive gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan sehingga nanti notebook ini bisa juga diakses oleh lebih dari satu orang kita saja gitu ya. Tetapi yang berbeda adalah sumbernya nanti akan bisa sama, studionya bisa saling melihat. Nah, khusus untuk chatting itu akan personal ya. Jadi kita sudah chatting di sini. Nah, ini hasil chattingan kita tidak bisa dilihat oleh rekan kita ya, karena ini sifatnya personal kalau untuk chatting. Tapi untuk media yang dihasilkan di studio dan sumber itu bisa dilihat bersama gitu. Baik, itu saja dulu pengenalan pertama dulu dari Notebook LM-nya. Mungkin nanti ke depannya kita akan bahas untuk tugas-tugas spesifik dari Notebook LM ini, misalkan katakan untuk penelitian, untuk pengajaran, ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain, bahkan mungkin untuk menyiapkan media pembelajaran dan lain sebagainya, itu sangat mungkin dilakukan di Notebook LM ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.